Selamat datang di arena gladiator pasar saham paling brutal, di mana nasib uang lo ditentukan dalam hitungan detik, bukan menit atau jam. Di dunia scalping atau day trading yang serba cepat ini, grafik candlestick 1 menit pun terkadang masih terasa terlalu lambat untuk menangkap detak jantung pasar yang sesungguhnya. Lo butuh kemampuan untuk melihat menembus kulit pasar dan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar antrian harga yang bergerak liar. Kita akan menyelami ilmu kuno namun sangat relevan yang disebut tape reading. Tapi kita akan memodernisasinya menggunakan fitur canggih seperti market pressure dan heat map yang ada di aplikasi iPod. Ini bukan tentang meramal masa depan yang jauh, tapi tentang mengetahui siapa yang memenangkan pertempuran di detik ini juga. Apakah banteng pembeli atau beruang penjual? Bagi lo yang merasa lelah terus-menerus dikarungi bandar karena telat masuk atau telat keluar di pertempuran harian, lo wajib banget untuk menekan tombol subscribe di channel Sudut Bertumbuh sekarang juga. Di sini, kita tidak hanya membahas kulit luar investasi, tapi kita bongkar tuntas jeroan teknis yang bikin lo melek finansial dan siap tempur. Jangan lupa like video ini sebagai tanda lo siap menerima ilmu daging level dewa. Dan tulis di kolom komentar fitur aplikasi sekuritas apa yang paling sering bikin lo bingung cara pakainya. Dukungan lo adalah bahan bakar kami untuk terus menyajikan konten edukasi finansial yang jujur, tajam, dan tanpa basa-basi demi kemajuan portofolio lo. Banyak trader pemula yang masuk ke pasar hanya bermodalkan grafik teknikal standar dan indikator yang sifatnya lagging atau terlambat merespons harga. Mereka melihat moving average bersilangan lalu beli. Padahal di detik yang sama bandar sedang bersiap mengguyur ribuan lot ke pasar. Inilah kenapa lo sering merasa pasar seolah-olah tahu posisi lo. Begitu lo beli, harga langsung turun. Dan begitu lo jual, harga langsung naik. Masalahnya bukan pada nasib sial, tapi pada kacamata yang lo pakai. Lo menggunakan peta sejarah untuk bertarung di masa kini. Tape reading adalah seni membaca aliran pesanan atau order flow secara real time yang memungkinkan lo melihat niat asli para pelaku pasar sebelum niat itu tercermin dalam bentuk candlestick di grafik. Di aplikasi iPod, fitur market pressure adalah salah satu senjata rahasia yang sering diabaikan oleh mayoritas retail karena mereka tidak mengerti cara membacanya. Fitur ini sejatinya adalah sebuah barometer yang mengukur seberapa agresif tekanan beli melawan tekanan jual dalam satu periode waktu tertentu. Bayangkan sebuah timbangan digital yang sangat sensitif. Di satu sisi ada pasukan hajar kanan atau HK yang bernafsu membeli di harga berapapun, dan di sisi lain ada pasukan hajar kiri atau haki yang panik membuang barang. Market pressure tidak peduli dengan antrian pasif yang diam di order book. Dia hanya peduli pada transaksi yang terjadi alias eksekusi nyata. Inilah kejujuran murni pasar yang tidak bisa dimanipulasi oleh fake bid atau antrian palsu. Kesalahan fatal yang sering dilakukan trader adalah menganggap bahwa order book atau kolom antrian bid dan offer adalah representasi kekuatan pasar yang sebenarnya. Lo melihat antrian bid tebal ribuan lot, lo merasa aman karena ada tembok tebal yang menahan harga. Padahal, dalam ilmu tape reading, antrian tebal yang diam itu seringkali hanyalah ilusi optik atau spoofing. Bandar bisa memasang antrian beli palsu 10.000 lot hanya untuk memancing lo masuk, lalu mencabutnya dalam sekejap mata begitu lo sudah terperangkap. Sebaliknya, market pressure di iPod menghitung agresivitas. Jika antrian bid tebal tapi market pressure-nya menunjukkan dominasi penjualan yang masif, itu artinya tembok tebal itu sedang digempur habis-habisan dan sebentar lagi akan jebol. Memahami market pressure berarti lo sedang mencoba mengintip kartu lawan di meja poker. Ketika lo melihat indikator tekanan beli melonjak drastis secara tiba-tiba, itu adalah sinyal bahwa ada uang besar atau smart money yang sedang masuk dengan tergesa-gesa. Mereka tidak mau antri, mereka mau barang sekarang juga. Inilah momen pemenang detik ini yang kita cari. Kita ingin menunggangi ombak agresivitas pembeli besar ini. Sebaliknya, jika harga saham terlihat naik tipis, tapi market pressure-nya justru menunjukkan tekanan jual yang mendominasi, itu adalah sinyal divergensi negatif yang berbahaya. Itu tandanya kenaikan harga tersebut kosong dan rapuh, kemungkinan besar hanya pancingan bandar supaya retail FOMO hajar kanan sebelum harga dibanting ke bawah. Selain tekanan pasar, kita juga akan membedah fitur heat map yang tersedia di iPod Web atau fitur visualisasi likuiditas sejenis. Heat map mengubah angka-angka membosankan di order book menjadi peta warna visual yang memudahkan otak kita memproses informasi dalam milidetik. Di heatmap, lo bisa melihat di harga berapa saja tembok-tembok likuiditas raksasa bersembunyi.
Warna yang lebih terang atau menyala biasanya menandakan adanya tumpukan lot yang sangat masif yang sudah antri sejak lama. Ini membantu lo membedakan mana support dan resistensi yang asli kuat dan mana yang cuma pagar tanaman yang mudah diterobos. Dengan menggabungkan pressure, agresivitas, dan heat map pertahanan, lo punya peta perang yang lengkap. Penting untuk diingat bahwa ilmu ini membutuhkan fokus dan kecepatan reaksi yang tinggi, karena situasi di pasar berubah setiap detiknya. Lo tidak bisa melamun saat melakukan tape reading. Mata lo harus terlatih untuk memindai perubahan angka dan warna di layar iPod dengan cepat. Lo harus bisa membedakan antara transaksi retail yang kecil-kecil dan tidak berpengaruh dengan transaksi gajah yang bisa menggerakkan harga 1 hingga 2% dalam sekali kedip. Transaksi gajah inilah yang akan meninggalkan jejak besar di indikator market pressure. Tugas kita sebagai remora atau ikan kecil adalah berenang menempel di samping hiu besar tersebut, makan dari sisa buruannya, dan kabur sebelum hiu itu berbalik memakan kita. Salah satu konsep kunci dalam membaca tekanan pasar adalah mendeteksi titik jenuh atau exhaustion. Seringkali, tekanan beli yang sangat kuat akan mencapai titik puncaknya di mana tidak ada lagi penjual yang tersisa di harga tersebut, atau pembeli sudah kehabisan napas. Di iPod, lo bisa melihat ini ketika bar market pressure beli sudah mentok kanan, tapi harga sahamnya macet tidak mau naik lagi alias stuck. Ini adalah anomali yang harus diwaspadai. Logikanya, kalau yang beli banyak, harga harusnya naik. Kalau yang beli banyak tapi harga diam, berarti ada hidden seller atau penjual tersembunyi yang guyur barang diam-diam lewat jalur belakang atau iceberg order. Ini adalah tanda lo harus segera kabur atau bahkan mengambil posisi jual. Sebaliknya, ada momen emas yang disebut absorption atau penyerapan. Ini terjadi ketika tekanan jual terlihat sangat masif di market pressure, bar merah mendominasi layar, orang-orang panik hajar kiri, tapi anehnya harga saham tidak turun-turun. Harga tertahan kuat di satu titik seolah-olah ada lantai beton tak kasat mata. Ini tandanya ada tangan raksasa yang sedang menampung semua guyuran retail tersebut dengan santai. Bandar sedang melakukan akumulasi di tengah kepanikan. Jika lo bisa mendeteksi momen penyerapan ini lewat kombinasi tape reading dan order book, lo bisa masuk di harga dasar dengan resiko yang sangat kecil, tepat sebelum harga memantul naik kencang meninggalkan retail yang baru saja cut loss. Penggunaan fitur running trade di iPod juga tidak boleh dilewatkan sebagai pelengkap data pressure. Meskipun running trade seringkali bergerak terlalu cepat untuk dibaca mata manusia normal, lo bisa memfilternya untuk hanya menampilkan transaksi dengan nilai nominal tertentu, misalnya di atas 100 juta rupiah atau 500 lot ke atas. Dengan memfilter kebisingan atau noise dari transaksi retail 1-2 lot, lo bisa melihat aliran dana yang sebenarnya. Ketika running trade dipenuhi oleh transaksi besar di sisi kanan atau HK dan dikonfirmasi oleh market pressure yang hijau tebal, itu adalah konfirmasi ganda atau double confirmation yang membuat tingkat kemenangan lo meningkat drastis. Namun, secanggih apapun alat yang lo gunakan di iPod, alat hanyalah alat jika operatornya tidak memiliki mindset yang benar. Tape reading adalah tentang probabilitas, bukan kepastian mutlak. Akan ada saatnya sinyal yang lo baca ternyata salah atau diputarbalikkan oleh bandar dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kecepatan tangan untuk melakukan cut loss atau pembatasan kerugian adalah jaring pengaman utama lo. Jangan pernah berdebat dengan pita transaksi. Jika data pressure berubah arah melawan posisi lo, keluarlah segera. Jangan berharap, jangan berdoa, tapi bereaksilah terhadap data yang ada di depan mata. Fleksibilitas mental adalah kunci bertahan hidup di arena ini. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke tutorial praktis cara membaca dan menginterpretasikan indikator market pressure di aplikasi iPod secara spesifik. Kita akan belajar pola-pola batang tekanan yang sering muncul sebelum harga meledak atau breakout. Kita juga akan membahas bagaimana membedakan antara tekanan beli yang murni didorong oleh nafsu pasar, organic buying, dengan tekanan beli yang dimanipulasi oleh bandar, fake buying, untuk memancing retail nyangkut di pucuk. Persiapkan aplikasi iPod lo, karena kita akan mulai membedah anatomi pergerakan harga sampai ke tulang-tulangnya, agar lo bisa menjadi predator puncak di ekosistem pasar saham harian. Setelah kita memahami filosofi dasar di balik tape reading, dan kenapa grafik konvensional seringkali terlalu lambat untuk menangkap momen krusial, sekarang saatnya kita membedah anatomi teknis dari fitur market pressure di aplikasi iPod secara lebih mendalam. Bayangkan layar market pressure ini sebagai dashboard mobil balap yang menunjukkan RPM mesin pasar secara real-time. Di sana lo akan melihat batang-batang histogram yang bergerak dinamis, naik dan turun seiring dengan setiap transaksi yang terjadi. Batang berwarna hijau mewakili dominasi kekuatan pembeli yang menghajar kanan atau HK, sedangkan batang berwarna merah mewakili agresivitas penjual yang membuang kiri atau haki. Namun jangan terjebak membaca indikator ini hanya berdasarkan panjang pendeknya batang semata, karena rahasia sebenarnya terletak pada korelasi antara lonjakan batang tekanan tersebut dengan pergerakan harga saham di detik yang sama. Pola pertama dan yang paling menguntungkan untuk dideteksi adalah pola ledakan organik atau organic breakout.
Pola ini terjadi ketika lo melihat batang hijau pada indikator market pressure melonjak tinggi secara signifikan, jauh melebihi rata-rata batang sebelumnya, dan di saat yang bersamaan, harga saham mulai berdetak naik 1 atau 2 tik dengan cepat. Ini adalah definisi buku teks dari momentum yang valid. Artinya ada uang besar yang masuk dengan nafsu tinggi untuk menyapu bersih antrian jual di atas, alias memakan over. Ketika lo melihat sinkronisasi antara tekanan beli yang masif dan kenaikan harga ini, itu adalah sinyal hijau bagi lo untuk segera ikut menumpang arus dengan melakukan scalping cepat. Jangan berpikir terlalu lama, karena jendela peluang ini seringkali hanya terbuka selama beberapa detik sebelum harga terbang lebih tinggi. Namun, pasar saham adalah tempat yang penuh tipu daya, dan disinilah kejelian mata lo diuji untuk mendeteksi pola anomali yang disebut usaha tanpa hasil atau effort without result. Coba perhatikan situasi di mana indikator market pressure menunjukkan batang hijau yang sangat tinggi dan tebal terus-menerus, seolah-olah pembeli sedang mengamuk. Tapi anehnya, harga sahamnya macet, tidak bergerak naik, atau bahkan tertahan di satu harga offer yang kelihatannya tipis. Ini adalah tanda bahaya besar. Logikanya, jika tekanan beli sebesar itu menghantam pasar, harga harusnya naik. Jika harga tidak naik, berarti ada penjual hantu atau hidden seller yang sedang guyur barang diam-diam lewat pesanan tersembunyi atau iceberg order. Bandar sedang mendistribusikan barangnya ke retail yang naif, yang mengira tekanan beli itu asli. Jika lo melihat ini, jangan beli. Justru bersiaplah untuk jual atau ambil posisi short jika memungkinkan. Selain melihat volume tekanan, lo juga harus menggunakan fitur frequency analyzer yang sering disandingkan dengan market pressure untuk membedah kualitas dari transaksi tersebut. Apakah tekanan beli itu berasal dari 1 atau 2 pemain besar alias big player, atau berasal dari ribuan retail kecil yang panik alias retail herd? Di iPod, lo bisa melihat frekuensi transaksi yang terjadi. Jika ada kenaikan harga disertai dengan frekuensi yang rendah, tapi volumenya raksasa, itu tandanya bandar sedang beraksi sendirian menggerakkan harga. Ini biasanya pergerakan yang lebih solid dan terarah. Sebaliknya, jika frekuensi transaksinya sangat tinggi, ribuan kali per menit, tapi volume per transaksinya kecil-kecil, itu tandanya pasar sedang dikuasai oleh kerumunan retail yang FOMO. Tren yang didorong oleh retail biasanya rapuh dan mudah berbalik arah begitu kepanikan melanda. Selanjutnya, mari kita beralih ke fitur visualisasi canggih yang bernama heatmap. Jika market pressure adalah speedometer yang menunjukkan kecepatan, maka heatmap adalah peta GPS yang menunjukkan kontur jalanan, di mana ada tembok beton dan di mana ada jalan tol yang mulus. Heatmap memvisualisasikan tumpukan antrian limit order di order book dengan gradasi warna. Area dengan antrian sangat tebal akan berwarna merah menyala atau kuning terang, sedangkan area yang kosong akan berwarna gelap. Dengan melihat heatmap, lo bisa melihat dinding likuiditas yang sebenarnya. Seringkali, dinding ini tidak terlihat di order book biasa karena berada di harga yang jauh di atas atau di bawah harga pasar saat ini, tapi pengaruh gravitasinya sangat nyata. Salah satu fungsi utama heatmap dalam tape reading adalah untuk mengidentifikasi area supply dan demand yang sesungguhnya, bukan sekadar garis imajiner yang lo gambar di grafik. Ketika harga saham bergerak naik mendekati area yang di heatmap terlihat berwarna terang benderang, alias penuh antrian jual tebal, itu adalah resisten alami. Di titik inilah pertempuran besar akan terjadi. Lo harus memperhatikan market pressure saat harga menabrak tembok heatmap ini. Jika tekanan belinya lemah saat mendekati tembok, harga hampir pasti akan memantul balik ke bawah. Tapi, jika lo melihat tekanan beli meledak gila-gilaan saat menabrak tembok tersebut, dan tembok di heatmap mulai terkikis warnanya, itu adalah tanda breakout sesungguhnya sedang terjadi. Tembok itu sedang dihancurkan, dan begitu tembok itu runtuh, harga akan melesat liar tanpa hambatan. Namun, waspadalah terhadap fenomena tembok hantu atau spoofing yang sangat jelas terlihat di heatmap bagi mata yang terlatih. Bandar seringkali memasang antrian jual super tebal di beberapa tik di atas harga pasar hanya untuk menakut-nakuti retail agar tidak berani HK. Atau sebaliknya memasang antrian beli tebal di bawah untuk memberikan rasa aman palsu. Ciri khas tembok palsu di heatmap adalah sifatnya yang berkedip. Tiba-tiba muncul tebal, lalu hilang dalam sekejap saat harga mendekat, lalu muncul lagi di harga yang lebih jauh. Jika lo melihat tembok likuiditas yang sering hilang timbul ini, abaikan saja. Itu hanyalah gangguan visual yang sengaja diciptakan untuk mengacaukan psikologis lo. Fokuslah pada tembok yang diam tak bergerak, meskipun harga sudah sangat dekat, karena itulah tembok yang dipertaruhkan dengan uang sungguhan.
Kombinasi maut yang paling kita cari dalam strategi ini adalah ketika terjadi vakum likuiditas di satu sisi dan tekanan tinggi di sisi lain. Coba perhatikan heatmap lo. Apakah ada celah kosong atau area gelap di sisi atas harga pasar alias offer? Area gelap ini berarti tidak ada antrian jual yang berarti, ibarat jalan tol yang sepi. Jika di saat yang sama indikator market pressure menunjukkan sinyal beli yang mulai merangkak naik, maka harga saham bisa terbang naik melewati area vakum tersebut dengan sangat cepat, karena tidak ada hambatan. Ini sering disebut sebagai air pocket. Harga bisa loncat 2-3% dalam hitungan detik. Inilah surga bagi para scalper. Tugas lo adalah mendeteksi keberadaan kantong udara kosong ini sebelum orang lain menyadarinya. Penting juga untuk memahami bahwa membaca tape dan heatmap ini sangat melelahkan secara mental, karena lo harus memproses ribuan data visual dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lo tidak bisa menerapkan strategi ini di semua saham sekaligus. Pilihlah 1 atau 2 saham yang sedang trending atau memiliki volatilitas tinggi hari itu. Fokus adalah kunci. Jangan mencoba menjadi pahlawan yang memantau 20 saham sekaligus, karena lo pasti akan melewatkan detail-detail mikro, seperti kedipan spoofing atau divergensi pressure. Jadilah sniper yang sabar menunggu di satu semak-semak saham potensial, dan baru tarik pelatuk ketika semua indikator pressure dan heatmap selaras atau confluent. Selain itu, perhatikan juga kecepatan perubahan warna pada heatmap. Perubahan warna yang gradatif dan perlahan biasanya menandakan akumulasi atau distribusi yang natural. Tapi perubahan warna yang drastis dan tiba-tiba di seluruh papan harga biasanya menandakan adanya berita kejutan atau intervensi institusi besar yang mengubah peta permainan seketika. Jika lo melihat seluruh heatmap tiba-tiba berubah pola, hal terbaik yang bisa lo lakukan adalah menahan diri sejenak atau wait and see. Biarkan debu kepanikan mengendap dulu, biarkan para algojo pasar selesai bertarung, baru lo masuk lagi ketika pola yang jelas mulai terbentuk kembali. Bertahan hidup adalah prioritas, cuan adalah bonus. Salah satu kesalahan pemula dalam menggunakan market pressure di IPOT adalah mereka sering terlambat masuk karena menunggu konfirmasi yang terlalu sempurna. Mereka menunggu sampai batang hijau benar-benar mendominasi penuh dan harga sudah naik tinggi, baru mereka berani beli. Ingat, dalam scalping, telat 1 detik bisa berarti kehilangan margin keuntungan atau bahkan malah jadi cuci piring. Lo harus melatih insting lo untuk masuk di tengah ombak, yaitu saat tekanan beli baru mulai menunjukkan lonjakan awal, bukan saat lonjakan itu sudah mencapai puncaknya. Lo harus berani mengambil risiko terukur saat tanda-tanda awal muncul, dan siap cut loss cepat jika ternyata itu sinyal palsu. Keberanian eksekusi sama pentingnya dengan ketajaman analisa. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas strategi eksekusi yang lebih presisi, yaitu tentang timing entry dan exit berdasarkan pembacaan tape. Kita akan belajar cara menentukan titik masuk yang pas, apakah harus antri di bid atau langsung hajar kanan berdasarkan data tekanan pasar. Kita juga akan membahas cara mendeteksi titik balik atau reversal secara dini, yaitu momen di mana sang pemenang detik ini mulai kehabisan tenaga dan pihak lawan mulai mengambil alih kendali. Ini akan menyelamatkan lo dari kebiasaan buruk beli di pucuk dan jual di dasar. Siapkan jari lo di tombol beli dan jual, karena simulasi perang sesungguhnya akan segera dimulai. Sekarang kita sudah memegang peta harta karun, berupa pemahaman mendalam tentang market pressure dan heatmap. Tapi peta itu tidak akan membuat lo kaya kalau lo tidak tahu kapan harus menarik pelatuknya. Di bagian ketiga ini, kita akan masuk ke fase yang paling mendebarkan sekaligus paling krusial, yaitu eksekusi perdagangan atau execution strategy. Banyak analis hebat yang bisa memprediksi arah pasar dengan tepat di atas kertas, tapi hancur lebur saat harus mengeksekusinya dengan uang sungguhan di pasar yang bergerak liar. Masalah utamanya seringkali bukan pada analisanya, melainkan pada keraguan sepersekian detik saat harus memilih antara hajar kanan atau antri di bid. Kita akan membedah dilema abadi ini menggunakan data tekanan pasar yang ada di IPOT agar lo tidak lagi menebak-nebak buah manggis saat jarum jam perdagangan berputar cepat. Pertanyaan pertama yang harus dijawab saat sinyal beli muncul adalah seberapa agresif lo harus masuk ke pasar saat itu juga. Jawabannya sangat bergantung pada intensitas batang hijau di indikator market pressure. Jika lo melihat batang tekanan beli meledak tinggi secara tiba-tiba dan disertai dengan menipisnya antrian offer di order book, itu adalah tanda bahwa kereta ekspres sedang berangkat meninggalkan stasiun. Dalam kondisi tekanan ekstrim seperti ini, jangan pernah mencoba untuk menjadi orang pintar yang memasang antrian beli di harga bid atau harga bawah dengan harapan dapat harga murah. Kemungkinan besar antrian lo tidak akan tersentuh sama sekali karena pembeli lain sedang panik menyapu barang di atas. Lo akan ditinggal bengong melihat harga terbang dan akhirnya lo terpaksa mengejar harga di pucuk karena FOMO. Sebaliknya, strategi antri di bid atau passive entry hanya boleh dilakukan ketika indikator market pressure menunjukkan pola napas sejenak atau micro retracement. Ini terjadi ketika setelah lonjakan harga yang kencang, tekanan beli mulai mereda sedikit dan ada aksi ambil untung kecil-kecilan dari scalper lain, tapi tren utamanya belum patah.
Di saat inilah lo harus melihat heatmap untuk mencari di mana letak tembok likuiditas pembeli yang baru terbentuk. Pasanglah antrian beli lo 1 atau 2 tik di atas tembok support yang terlihat tebal di heatmap tersebut. Biarkan harga terkoreksi sedikit menjemput antrian lo, lalu berharap tekanan beli akan meledak kembali melanjutkan tren naiknya. Ini adalah seni membeli saat koreksi, atau buy on weakness, dalam skala mikrodetik yang sangat efektif untuk meminimalkan risiko. Salah satu sinyal masuk yang paling powerful dalam tape reading adalah fenomena yang disebut memakan tembok, atau wall eating. Bayangkan di order book dan heatmap, terlihat ada antrian jual atau offer yang sangat tebal di satu harga resisten, misalnya 10.000 lot, yang sepertinya mustahil ditembus. Trader pemula pasti takut melihat tembok ini dan memilih mundur. Tapi seorang tape reader sejati akan memantau market pressure. Jika batang hijau terus-menerus menghantam tembok itu dengan volume besar, dan angka lot di tembok itu berkurang dengan cepat dari 10.000 jadi 8.000, 5.000, lalu 2.000, itu adalah momen emas. Jangan tunggu temboknya habis, masuklah hajar kanan saat tembok itu tinggal sisa sedikit. Begitu tembok itu runtuh, akan terjadi ledakan harga alias breakout karena hilangnya penghalang psikologis pasar. Namun, kemampuan masuk yang hebat tidak ada gunanya jika lo tidak tahu kapan harus keluar. Kebanyakan trader retail nyangkut di pucuk karena mereka tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kelelahan pasar atau market exhaustion. Disinilah market pressure menjadi detektor dini yang jauh lebih cepat daripada indikator RSI atau stokastik. Perhatikan baik-baik saat harga saham sedang membuat titik tertinggi baru atau new high. Secara logika, harga baru harus didukung oleh tekanan beli baru yang lebih kuat. Tapi jika lo melihat harga naik membuat rekor baru, namun batang hijau di market pressure justru makin memendek atau volume transaksinya mengecil, itu adalah sinyal divergensi tekanan yang sangat berbahaya. Itu artinya bensin pembeli sudah habis, dan mobil hanya melaju karena sisa momentum inersia sebelum akhirnya berhenti dan mundur. Tanda bahaya lainnya yang wajib lo waspadai adalah fenomena jalan di tempat atau churning yang sering terjadi di puncak tren. Di layar lo akan melihat volume transaksi yang sangat masif. Batang market pressure bergerak liar naik turun, frekuensi transaksi sangat tinggi. Tapi anehnya, harga saham tidak kemana-mana atau hanya bergerak di rentang 1-2 tik saja. Ini adalah tanda distribusi klasik. Bandar sedang memanfaatkan euforia dan likuiditas tinggi untuk memindahkan barang mereka ke tangan retail tanpa membuat harga jatuh seketika. Mereka menahan harga agar tetap terlihat menarik sambil terus guyur barang di harga over. Jika lo terjebak dalam situasi churning ini, jangan ragu untuk segera buang barang lo. Jangan tunggu sampai harga longsor. Keluarlah saat pesta masih terlihat ramai, tapi tuan rumahnya sudah mulai beres-beres gelas. Selain untuk take profit, tape reading juga merupakan alat pertahanan terbaik untuk melakukan cut loss presisi sebelum badai datang menghancurkan portofolio lo. Jangan hanya mengandalkan stop loss statis berdasarkan persentase minus. Misalnya, pokoknya kalau minus 3% jual. Itu cara kuno. Gunakanlah stop loss dinamis berdasarkan perilaku pasar. Misalnya, lo sedang pegang saham dan melihat di heatmap ada tembok bid tebal yang menjadi sandaran lo. Tiba-tiba, market pressure berubah merah pekat dan tembok bid tebal itu mulai dimakan dengan sangat agresif oleh penjual. Jangan tunggu sampai tembok itu jebol dan harga jatuh ke bawah. Lakukanlah front running atau mendahului pasar dengan menjual posisi lo saat tembok itu masih ada tapi sudah sekarat. Lo keluar dengan kerugian minimal atau impas, sementara orang lain baru akan panik jualan setelah tembok itu hancur dan harga auto reject bawah. Kecepatan pita transaksi atau speed of tape juga memberikan petunjuk psikologis yang sangat berharga tentang kondisi emosional pasar saat itu. Di iPod, lo bisa merasakan ritme ini dari seberapa cepat angka-angka di running trade dan market pressure berubah. Jika pita transaksi bergerak lambat dan malas-malasan, itu tandanya pasar sedang didominasi oleh algoritma komputer atau bot yang saling pingpong harga. Ini bukan waktu yang tepat untuk scalping agresif karena volatilitasnya rendah. Tapi jika pita transaksi tiba-tiba bergerak sangat cepat sampai mata lo sulit mengikuti, itu tandanya emosi manusia, entah itu keserakahan atau ketakutan, sudah mengambil alih kendali. Di momen kekacauan alias chaos inilah peluang profit terbesar muncul, karena pasar seringkali bereaksi berlebihan atau overreaction yang bisa dimanfaatkan. Hati-hati juga dengan jebakan palsu breakout yang sering memakan korban para trader breakout klasik. Di grafik teknikal, harga mungkin terlihat sudah menembus garis resisten dan semua buku teori bilang itu saatnya beli. Tapi coba cek dulu market pressure-nya. Apakah penembusan itu didukung oleh ledakan tekanan beli yang solid, atau penembusan itu hanya terjadi akibat 1-2 transaksi kecil yang memakan over tipis tanpa ada volume susulan? Jika breakout terjadi dengan tekanan pasar yang lemah atau kopong, itu hampir pasti adalah bull trap.
harga akan segera ditarik turun kembali ke bawah resisten, dan mereka yang beli di pucuk akan terperangkap. Selalu verifikasi setiap pergerakan grafik dengan data volume dan tekanan yang ada di pita transaksi. Dalam eksekusi scalping menggunakan tape reading, lo juga harus sadar akan batasan kapasitas mental otak manusia yang mudah lelah. Membaca market pressure dan heatmap secara real-time membutuhkan konsentrasi super tinggi yang membakar energi glukosa di otak lo dengan cepat. Lo tidak akan bisa mempertahankan performa level dewa ini sepanjang hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Pilihlah jam-jam krusial di mana pasar paling aktif, biasanya di 1 jam pertama pembukaan sesi 1 dan 1 jam terakhir penutupan sesi 2. Di luar jam-jam itu, pasar biasanya masuk fase istirahat siang yang membosankan dan penuh sinyal palsu. Istirahatkan mata dan otak lo, jangan memaksakan diri bertransaksi di pasar sampah atau choppy market yang hanya akan menggerus modal lo lebat komisi broker dan cut loss kecil-kecil. Manajemen ukuran posisi atau position sizing juga harus disesuaikan dengan keyakinan lo terhadap bacaan tape saat itu. Jika lo melihat sinyal yang sangat jelas, di mana market pressure meledak, tembok heatmap jebol dan running trade menggila, lo boleh masuk dengan porsi full power. Tapi jika lo hanya melihat sinyal yang samar-samar atau bertentangan, misalnya market pressure bagus, tapi heatmap ada tembok tebal di atas, masuklah dengan porsi kecil dulu atau sandal jepit untuk tes ombak. Jangan pernah mempertaruhkan seluruh modal lo pada satu transaksi yang lo sendiri masih ragu bacaannya. Fleksibilitas dalam mengatur jumlah lot adalah kunci agar lo bisa bertahan hidup melewati ribuan pertempuran pasar. Terakhir untuk bagian strategi eksekusi ini, jangan pernah jatuh cinta pada posisi lo sendiri atau bias kepemilikan. Begitu lo klik beli, otak lo secara otomatis akan mencari pembenaran supaya harga naik. Lo akan cenderung mengabaikan sinyal merah di market pressure dan hanya fokus pada sinyal hijau kecil. Lawanlah bias ini dengan keras, jadilah wasit yang adil bagi uang lo sendiri. Jika setelah lo beli, tape berkata lain, akui kesalahan itu secepatnya. Pasar tidak menghukum orang yang salah, pasar menghukum orang yang salah dan keras kepala. Kecepatan lo dalam mengubah opini dari bullish menjadi bearish atau sebaliknya, sesuai data detik ini, adalah superpower terbesar seorang tape reader. Di bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua kepingan puzzle ini menjadi sebuah sistem trading harian yang utuh dan siap pakai. Kita akan membahas rutinitas persiapan sebelum pasar buka, cara menyaring saham kandidat yang cocok untuk dibaca tape-nya, karena tidak semua saham bisa dibaca, dan bagaimana melakukan evaluasi pasca dagang untuk menajamkan insting lo. Kita juga akan menyentuh sedikit tentang pengaturan psikologi agar lo tidak jantungan menghadapi pergerakan harga yang liar. Siapkan mental lo, karena kita akan merakit mesin perang pencetak cuan di babak final. Kita telah sampai di garis finish dari maraton intelektual membedah jeruan pasar saham ini, di mana kita sudah merakit satu persatu komponen mesin perang tape reading, mulai dari pemahaman dasar, indikator teknis market pressure, hingga strategi eksekusi yang mematikan. Sekarang, lo sudah memiliki senjata lengkap di tangan lo. Tapi ingatlah pepatah militer kuno yang mengatakan bahwa bukan senjatanya yang mematikan, melainkan orang di balik senjata itu yang menentukan hasil pertempuran. Di babak penutup ini, kita akan menjahit semua ilmu teknis tadi menjadi sebuah sistem rutinitas harian yang utuh dan membahas aspek terpenting yang sering dilupakan, yaitu psikologi dan manajemen mental seorang pembaca pita transaksi. Karena percayalah, musuh terbesar lo saat layar monitor menyala bukanlah bandar yang licik atau algoritma yang cepat, melainkan detak jantung lo sendiri yang tidak beraturan saat melihat uang lo bergerak naik turun dalam hitungan detik. Langkah pertama untuk menjadi master tape reader dimulai jauh sebelum pasar saham dibuka pada jam 9 pagi, yaitu melalui ritual persiapan prapasar atau pre-market rutin yang disiplin. Jangan pernah bangun kesiangan, nyalakan laptop jam 9 kurang 1 menit, lalu langsung nekat transaksi buta tanpa peta. Itu namanya bunuh diri konyol. Lo harus menyaring saham-saham kandidat yang akan lo pantau hari ini. Ingat aturan emas ini, ilmu tape reading dan market pressure tidak akan berfungsi di saham yang tidak liquid atau saham kuburan yang transaksinya cuma satu lot setiap jam. Lo butuh saham yang ramai, saham yang ada partisipasi publiknya, dan saham yang memiliki volatilitas tinggi. Gunakan fitur screener di iPod untuk mencari saham dengan nilai transaksi tertinggi kemarin atau saham yang sedang trending di berita agar lo berada di arena yang tepat. Setelah pasar dibuka, lo harus memahami karakteristik waktu yang berbeda dalam satu hari perdagangan, karena perilaku pita transaksi berubah drastis sesuai jamnya. Waktu terbaik untuk menerapkan ilmu tape reading agresif adalah di jam neraka, yaitu 30 menit pertama pembukaan pasar dan 30 menit terakhir penutupan pasar. Di jam-jam ini, volume transaksi sedang gila-gilaan, emosi pasar sedang memuncak, dan market pressure memberikan sinyal yang paling jujur dan bertenaga. Sebaliknya, hindari memaksakan diri scalping di jam 11 siang sampai jam 2 siang saat pasar sedang lesu atau sideways. Di jam istirahat ini, sinyal pressure seringkali palsu dan penuh tipuan karena volume yang tipis mudah dimanipulasi oleh pemain kecil iseng. Hemat energi mental lo untuk pertempuran di jam sibuk saja.
Salah satu rahasia dapur para tape reader profesional yang jarang dibagikan adalah kebiasaan mereka merekam layar monitor atau screen recording selama jam perdagangan berlangsung. Kenapa ini penting? Karena mata manusia memiliki keterbatasan dalam menangkap ribuan data kilat yang lewat di running trade atau heat map. Seringkali lo bingung kenapa tadi lo rugi, padahal rasanya sinyalnya sudah benar. Dengan memutar ulang rekaman layar setelah pasar tutup, lo bisa melakukan bedah kasus atau autopsi terhadap transaksi lo. Lo bisa melihat detail mikro yang terlewatkan mata telanjang. Misalnya ada kedipan spoofing di heatmap sedetik sebelum harga longsor. Proses evaluasi visual inilah yang akan menajamkan insting lo dari hari ke hari, sampai lo bisa membaca pasar secara intuitif tanpa mikir. Aspek psikologis yang paling menguras energi dalam tape reading adalah menjaga kondisi mental tetap dalam zona flow state atau fokus penuh tanpa emosi. Saat lo sedang scalping, dopamin di otak lo akan meledak-ledak setiap kali lo melihat warna hijau, dan kortisol atau hormon stres akan membanjir setiap kali lo melihat warna merah. Gejolak kimiawi otak ini sangat berbahaya, karena bisa membuat lo kecanduan sensasi trading itu sendiri, bukan mengejar profitnya. Lo jadi gatal ingin terus klik tombol beli jual alias overtrading hanya untuk merasakan sensasi tegangnya. Batasi jumlah peluru lo. Tentukan target harian, misalnya cukup 3 kali transaksi berkualitas tinggi sehari. Jika target sudah tercapai, tutup laptop dan tinggalkan pasar. Keserakahan adalah jalan tol menuju kebangkrutan kembali. Manajemen risiko dalam tape reading haruslah seketat prosedur keselamatan nuklir, karena pergerakan harga yang sangat cepat bisa menghabisi modal lo dalam sekejap jika lo lengah. Tentukan batas kerugian maksimal harian atau daily loss limit yang tidak boleh ditawar lagi. Misalnya jika hari ini lo sudah rugi 1 juta rupiah, lo wajib berhenti trading detik itu juga, matikan aplikasi iPod, dan pergi jalan-jalan. Jangan pernah mencoba untuk membalas dendam atau mengembalikan kerugian di hari yang sama saat emosi lo sedang tidak stabil. Pasar akan selalu ada besok. Memaksakan diri trading saat mental sedang tilt atau terguncang hanya akan memperdalam lubang kuburan lo sendiri. Disiplin untuk berhenti saat kalah adalah ciri utama seorang profesional sejati. Selain itu, pastikan juga infrastruktur tempur lo memadai untuk menjalankan strategi kecepatan tinggi ini. Koneksi internet yang stabil dan cepat adalah nyawa lo. Jangan coba-coba main tape reading pakai sinyal wifi publik gratisan yang lemot. Sedetik lag internet bisa berarti perbedaan antara profit 2% atau rugi 2%. Jika memungkinkan, gunakan perangkat layar yang cukup besar atau desktop agar lo bisa membuka jendela market pressure, heat map, order book, dan chart secara bersamaan tanpa perlu bolak-balik pindah tab. Informasi yang lengkap dalam satu pandangan mata memberikan keunggulan kecepatan reaksi dibandingkan trader yang hanya modal layar handphone kecil. Dalam perjalanan menguasai ilmu ini, lo pasti akan mengalami fase frustrasi, di mana lo merasa sudah baca tab dengan benar, tapi tetap saja cut loss. Itu wajar dan manusiawi. Ingatlah bahwa tape reading adalah ilmu probabilitas, bukan ilmu pasti seperti matematika 1 + 1 = 2. Tugas lo bukanlah untuk benar 100% setiap saat, itu mustahil. Tugas lo adalah untuk mengidentifikasi skenario di mana probabilitas kemenangan lo lebih besar daripada resiko kekalahan lo, lalu bertaruh di sana dengan disiplin. Jika lo salah, potong kerugian sekecil mungkin. Jika lo benar, biarkan keuntungan lo berlari sampai tanda-tanda pembalikan arah muncul. Akumulasi dari kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten inilah yang akan membuat lo kaya, bukan 1 kali jackpot keberuntungan. Jangan pernah meremehkan kekuatan intuisi yang terlatih atau gut feeling. Setelah lo menghabiskan ribuan jam menatap layar market pressure dan heat map, otak bawah sadar lo akan mulai mengenali pola-pola halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba lo merasa, ini kayaknya mau longsor nih, padahal indikator belum merah dan ternyata benar longsor. Itu bukan sihir, itu adalah hasil dari database pengalaman yang tersimpan di otak lo. Percayalah pada insting tersebut jika sudah terasa. Namun bagi pemula, tetaplah berpegang pada data visual yang objektif sampai jam terbang lo cukup tinggi untuk mengandalkan rasa. Satu jebakan pemikiran yang harus lo hindari adalah menganggap bahwa tape reading adalah satu-satunya cara untuk sukses di pasar saham. Ini hanyalah salah satu gaya trading yang sangat spesifik dan menuntut dedikasi tinggi. Tidak semua orang cocok menjadi scalper atau pembaca pita. Jika lo memiliki pekerjaan tetap yang sibuk atau jantung yang lemah, mungkin strategi swing atau investing jangka panjang lebih cocok buat lo. Kenali profil resiko dan gaya hidup lo sendiri. Jangan memaksakan diri menjadi day trader kalau lo tidak punya waktu untuk memantau pasar setiap detik. Tape reading menuntut kehadiran fisik dan mental 100% saat pasar buka. Akhirnya,
Ingatlah bahwa pasar saham adalah mekanisme transfer kekayaan dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar, dan dari orang yang buta kepada orang yang melihat. Dengan menguasai fitur market pressure dan heat map di iPod, lo sudah membuka mata batin lo untuk melihat realitas pasar yang sesungguhnya. Lo tidak lagi menjadi domba buta yang digiring bandar ke pejagalan, tapi lo menjadi elang yang memantau pergerakan mangsa dari atas. Keunggulan informasi ini adalah aset terbesar lo. Jagalah aset ini dengan terus belajar, terus berlatih, dan terus rendah hati. Karena di pasar modal, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Terima kasih sebesar-besarnya sudah menemani perjalanan panjang kita membedah ilmu tingkat dewa ini dari awal sampai akhir. Saya harap seri video ini tidak hanya memberikan lo pengetahuan teknis, tapi juga membakar semangat lo untuk menjadi trader mandiri yang tangguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rumor murahan. Perjalanan lo baru saja dimulai. Praktekkan ilmu ini dengan modal kecil dulu, rasakan ritmenya, dan biarkan pasar menjadi guru terbaik lo. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman trader seperjuangan lo, agar komunitas kita makin cerdas dan cuan bareng. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan mendalam lainnya di channel Sudut Bertumbuh. Tetaplah rasional, tetaplah disiplin, dan jagalah modal lo seperti menjaga nyawa lo sendiri. Salam cuan lestari, jadilah pemenang detik ini, dan biarkan tape membimbing jalan lo menuju kebebasan finansial.